Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ketiga, Sangkar Burung. Minggu 10 Juli. Ke Tanah Perjanjian melalui Jalan Buntu. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 10. Pernahkah Anda dijebak, digiring ke dalam jebakan atau ke sebuah jalan buntu? Terkadang bisa menyenangkan, seperti berjalan ke ruang di mana teman-teman yang menunggu semuanya berteriak kejutan, "Selamat ulang tahun!" Di lain waktu itu bisa sangat mengejutkan, bahkan sangat tidak menyenangkan. Itu mungkin saja perundungan ketika Anda berada di sekolah, atau rekan kerja yang tiba-tiba mencoba membuat Anda terlihat buruk. Sejak hari di mana orang Israel meninggalkan Mesir sampai mereka mencapai Tanah Perjanjian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Setiap bagian dari perjalanan mereka dipimpin oleh Allah sendiri. Tetapi lihatlah kemana Dia memimpin mereka terlebih dahulu, ke tempat di mana laut berada di depan mereka, gunung-gunung berada di kedua sisinya, dan pasukan Firaun berada dalam jarak pandang tepat di belakang. Bacalah Keluaran 14. Mengapa Allah membawa bangsa Israel ke tempat di mana Dia tahu mereka akan ketakutan? Mengikuti tiang tidak menjamin kita untuk selalu bahagia. Ini juga bisa menjadi pengalaman yang sulit, karena pelatihan dalam kebenaran membawa kita ke tempat-tempat yang menguji hati kita, yang secara alami menipu. Selama masa kesulitan ini, kunci untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikut Allah adalah bukan berarti tidak ada pencobaan atau rasa sakit, tetapi lebih tepatnya suatu keterbukaan terhadap petunjuk Allah dan penyerahan yang terus-menerus dari pikiran dan hati kita kepada pimpinannya. Pelajaran apakah yang dipelajari orang Israel dari pengalaman ini? Mengapa mempercayai Allah terkadang begitu sulit, meskipun kita mungkin tahu banyak dari janji-janji indah yang Dia miliki untuk kita? Ceritakan kembali beberapa situasi sulit yang Anda percaya Allah sedang menuntun Anda untuk mengajarkan Anda percaya dan takut kepadanya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, bangsa Israel ketika diceritakan di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31 sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, oleh karena mereka sedang berhadapan dengan Laut Teberau, dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang datang mengejar. Mereka sudah bersuka cita oleh karena Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tetapi ketika hanya beberapa waktu setelah peristiwa mereka keluar dari Mesir, Allah mengizinkan mereka menghadapi tantangan di dalam kehidupan mereka, dan pada waktu mereka harus berhadapan dengan Laut Teberau dan juga pasukan Firaun mengejar mereka di belakang, mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak hanya menghadapi persoalan di depan yang keadaannya belum pasti, tetapi juga menghadapi persoalan di belakang, yaitu masa lalu mereka saat mereka diperbudak di Mesir, dan pada saat itu mereka sedang dikejar-kejar. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Allah berusaha dengan berbagai cara membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan pada akhirnya kita tahu bersama ceritanya ada 10 tulah, dan pada akhirnya bangsa Israel diizinkan untuk keluar. Meski demikian, mereka juga mengalami persoalan di dalam kehidupan mereka. Jadi masalah adalah kenyataan, dan janganlah heran bila setiap kita juga, saudara dan saya, diperhadapkan dengan tantangan kehidupan maupun persoalan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, untuk tidak lari dari setiap problema kehidupan kita, melainkan apa yang harus kita lakukan, kita harus hadapi. Dan itu yang diajarkan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka harus menghadapi persoalan mereka. Mereka harus belajar untuk mempercayai Tuhan dan melewati jalan yang buntu, yakni laut yang ada di depan mereka. Apa reaksi dari bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat ini? Yang pertama, mereka menjadi takut.
Kalau kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat 10, di sana dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketakutan adalah reaksi yang normal, tetapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Karena Allah menginginkan supaya kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Tetapi bangsa Israel ketika mereka takut, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka melupakan bahwa Allah telah menunjukkan mujizat demi mujizat ketika mereka ada di Mesir dan mereka keluar. Tetapi ketika Allah mengizinkan tantangan ini terjadi dalam kehidupan mereka, mereka meragukan Tuhan dan mulai mempersalahkan Tuhan. Pelajaran bagi kita, mari kita hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan, sehingga ketika kita diizinkan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit sama seperti dengan bangsa Israel, kita tidak akan memutuskan untuk menjadi sama seperti dengan mereka, dengan takut menghadapi pengalaman tersebut dan mereka mempersalahkan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan ketika kita mempercayai Allah di dalam segala hal, janji-janji yang indah dan yang pasti yang Ia telah berikan kepada kita, pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam setiap pengalaman kehidupan kami, sehingga kami akan selalu bersyukur di setiap situasi kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.